Salam sejahtera Bapak Ibu. Berikut kita akan membuat soal penugasan di Google Form. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita masuk di sini seperti biasa. Kemudian kita masuk ke Drive. Ya, kami sarankan untuk membuat sebuah folder yang berisi soal-soal gitu ya. New. Kemudian kita pilih new ya. Kemudian folder dulu. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. From soal misalnya. Ya, bahasa misalnya. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Kemudian create. Ya, nanti sesuaikan dengan mapel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengajar di produktif kemudian beberapa mapel ya, himpunan kami foldernya sendiri-sendiri. Baik, kita masuk ke sini, form soal fees di sini, kita klik. Kemudian kita akan membuat form soal yang ada di sini dalam folder form soal fees ya. Saya berikan contohnya seperti ini. Kita pilih di sini tadi plus tadi ya, tanda saya ulangi tanda plus. Kemudian Google Form, kita pilih blank form. Ya, kemudian kita buat seperti ini Bapak Ibu. Yang di sini misalnya tugas fisika misalnya hanya contoh nih 5 misalnya. Ya, misalnya kerjakan dengan baik. Atau begini. Isi data dan kerjakan dengan baik misalnya. Ya, kemudian ini juga bisa Bapak Ibu memberikan deskripsi yang panjang mengenai ketentuan-ketentuan penugasan dari Bapak Ibu, nanti bisa ditambahkan di sini. Yang pertama kita pilih di sini nama. Kemudian start transfer required, kemudian seperti biasa Bapak Ibu plus di sini kita pilih kelasnya. Ya. Seperti biasa boleh pakai langsung copy yang sudah ada atau kita membuat lagi seperti ini. Ini hanya contoh Bapak Ibu, TBSM 3 dan seterusnya. Jadi kami sarankan di sini tetap pakai option pilihan ganda. Kemudian record juga. Ya, kemudian kita tambahkan sekarang Bapak Ibu, ini adalah datanya. Nama kemudian kelas ini kita anggap sebagai datanya. Kemudian kita pakai section Bapak Ibu. Section itu atau bagian. Ya, kita tambahkan bagiannya. Sehingga nanti terpisah antara data dan soalnya. Ini soalnya, ya. Soal. Kerjakan dengan smart. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk soalnya kemudian kita plus. Konsep yang pertama kita biasa membuat soal pilihan ganda. Seperti biasa Bapak Ibu, soal nomor 1 misalnya saya akan ambil dari sini. Saya ambil dari sini. Ya. Kemudian kita masuk ke sini. Ini soalnya. Nomornya kita delete saja karena nanti kita akan menggunakan pengacakan. Kemudian pilihan gandanya kita lihat di sini. Jadi seperti biasa nih. Untuk model nanti tanpa copy paste satu-satu nanti kita akan pelajari tersendiri. Kemudian kita masukkan sini, ini optionnya. Ya. Kemudian tadi kita lihat kuncinya adalah C. Ya. Sekarang bagaimana untuk memberikan kunci? Di sini belum ada kuncinya, Bapak Ibu. Nah, caranya seperti ini. Kita setting dulu bahwa form ini adalah form soal. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Kita masuk ke sini. Di sini ada menu setting, Bapak Ibu. Setting kita klik. General, ini kita atur sekalian. Ini collect email. Ini nanti emailnya anak-anak kita minta. Kemudian pengerjaannya dibatasi 1 kali pengerjaan. Kemudian kalau misalnya penugasannya itu ada
penguploadan dan sebagainya ini diizinkan menggunakan edit, hingga nanti kalau ada keliruan anak bisa ngedit lagi. Dia bisa mengerjakan sekali tetapi dia ada menu edit. Tetapi kalau soalnya pilihan ganda semua lebih baik di sini tidak usah dicetak. Kemudian presentasinya nanti kita acak untuk soalnya. Kemudian ini yang paling penting, mengubah atau mendesain di sini, di men-setting di kuisnya, kita aktifkan kuisnya, kemudian di sini pastikan bahwa di sini ada di sebelah kanan seperti ini. Ini aktif. Nanti akan muncul di sini. Ya, apakah akan menunjukkan jawaban yang benar? Misalnya saya centang saja, ini juga centang, poinnya saya hilang aja dulu, tidak apa-apa. Oke, kalau misalnya soalnya pilihan ganda semua, boleh. Ini kita centang point value, sehingga nanti anak langsung tahu jawabannya. Bukan tahu jawabannya, tahu nilainya. Kalau anak ditunjukkan jawaban yang benar, ini risikonya nanti kalau anak ini menunjukkan ke temannya, ini jawabannya gitu ya. Ini saya centang saja, kemudian nanti saya akan ada beberapa contoh penugasan ini juga saya centang aja. Saya hilangi centangnya, sorry. Nah, seperti ini settingnya udah jadi, kita save. Maka nanti di sini akan muncul menu pilihan untuk kunci. Nah ini, answer key. Ya, jawabannya adalah C, kita pilih klik C, kemudian poinnya misalnya ini kita atur poinnya untuk soal pilihan ganda ini saya berikan poin 5 misalnya. Dan ini salah satu contoh soal pilihan ganda yang langsung copy. Kemudian saya tambahkan, ini required harus dijawab plus. Nah di sini ada contoh di mana kita bisa menambahkan gambar di optionnya. Misalnya berikutnya. Berikut ini yang disebut angka sorong adalah, ini hanya contoh Pak Ibu, monggo nanti bisa lebih soalnya lebih sulit lagi, monggo option di sini add image sini. Nah kita akan berikan jawaban pengecoh, kita masukkan di sini Google Image misalnya, kita belum punya ya, sambil misalnya di sini stopwatch misalnya, hanya contoh ya, stopwatch saya ambil, ini alat ukur Pak Ibu ya. Kemudian kita enter ya, kemudian image lagi, misalnya saya pilihkan sekarang dari Google, dari sini Google Image ya. Ini tadi keliru ya, langsung ini aja Google Image, kemudian ketik di sini misalnya Mister. Oke, saya ambil di sini ini aja, klik insert. Kemudian C, saya contohkan misalnya satu lagi aja. Nanti Bapak Ibu biasanya di sini ada 5 ya. Ini sekarang misalnya jawabannya, ini saya enter. Ini saya cari di sini jangka sorong. Google Image jangka sorong. Ya. Akan muncul seperti ini, saya klik insert. Ini contoh soal pilihan ganda di mana kita bisa menginsertkan optionnya di sini berupa gambar. Ya, saya cukupkan hanya contoh saja. Ini 3 misalnya poinnya answer key dulu. Ya, jawaban yang betul adalah ini. Kemudian saya beri poin di sini 5. Ya, ini contoh soal pilihan ganda. Kemudian seperti biasa kalau nanti ada gambar yang di setiap soal ada gambar, nanti bisa screenshot kemudian di save dulu ya untuk gambarnya. Kemudian ada contoh penugasan lain misalnya. Sekalian saja saya imbuhkan di sini, misalnya ini juga required harus diisi. Kemudian sampai pada baris terakhir soal kita pilih plus. Ada soal berupa paragraf juga Bapak Ibu. Jadi ini punya keuntungan juga saat kita memberikan penugasan bentuknya karangan misalnya, atau anak disuruh menuliskan prosedur misalnya. Misalnya ada soal seperti ini, tuliskan prosedur yang benar dalam menggunakan jangka sorong misalnya. Kemudian di sini saya buat paragraf. Kemudian poinnya di sini answer key. Di sini kunci jawaban yang benar tidak usah kami tulis.
Kemudian di sini langsung saya buat misalnya ini 20 ya. Ya. Nah, di sini required juga. Bapak Ibu bisa membuat sebuah perintah di sini misalnya di bahasa Indonesia buatlah karangan singkat dengan tema ini misalnya. Atau misalnya di SIMDIK misalnya buatlah prosedur dalam apa menginstal ya, misalnya dan seterusnya. Nah, ini kita punya pilihan ganda, kemudian di sini paragraf. Kemudian ada juga jawaban singkat Pak Ibu. Plus ya, short answer ya. Misalnya kita pilih di sini short answer. Kemudian di sini saya berikan soal misalnya seperti ini. Nanti jawabannya adalah jawaban singkat misalnya. Diketahui ya, diketahui motor melaju dengan kelajuan konstan itu misalnya 90 km per jam. Meter per jam. Misalnya pertanyaannya tentukan jarak tempuh atau gini aja. Maka jarak tempuh dalam misalnya ini 90 km per jam ya. Dalam 30 menit adalah gitu ya. Oke, seperti ini. Di sini jawabannya kilometer misalnya. Nah, tempuh dalam maka ya, sorry. Maka jarak tempuh dalam 30 menit adalah, nah ini short answer-nya seperti ini. Kita akan memberikan jawaban seperti ini. Yang survei saya klik. Kemudian di sini karena soalnya adalah jawaban singkat dan di sini ada beberapa kemungkinan anak menuliskan jawabannya. Di sini meskipun sudah ada kilometer ya, tapi beberapa anak bisa saja menuliskannya seperti ini. Ini setelah dihitung, ini 30 menit adalah setengah jam saya. Misalnya kuncinya seperti ini, 45. Saya klik. Kemudian ada juga misalnya anak menjawab 45 km. Ada juga anak mungkin jawabnya seperti 45 km. Nah, seperti ini. Atau ada anak yang jawabnya 45 misalnya. 5. Nah, ada beberapa kemungkinan seperti ini jawaban anak. Kemudian kita mark all seperti ini. Jadi nanti kalau anak menjawab salah satu di antara ini, maka nanti anak itu menjawab dengan benar. Kemudian poinnya berapa? Kita atur poinnya 10 misalnya. Seperti ini. Oke, dan ini adalah jawaban singkat. Jadi ada pilihan ganda, ada paragraf, jawaban singkat. Kemudian ada juga seperti ini Pak Ibu. Ini seperti ini. Plus, misalnya kita sudah menyiapkan soal. Seperti ini misalnya. Perhatikan soal berikut ini. Ya. Kemudian saya ambil gambarnya. Ambil gambar berarti di sini kita pilih langsung upload, kemudian browse. Saya contohkan misalnya saya ngambil dari sini. Saya punya soal misalnya seperti ini. Ini saya edit aja ini. Oh, enggak apa-apa lah ya. Seperti ini. Ya. Perhatikan soal berikut ini, kemudian kita berikan contoh seperti ini. Kerjakan di kertas, lalu diberi identitas nama dan kelas, foto, dan upload di sini. Oke, seperti ini. Jadi kita memberikan soal dalam bentuk gambar, anak diminta juga mengumpulkan dalam bentuk gambarnya diupload. Bisa juga misalnya Bapak Ibu membuat soal misalnya di seni budaya, coba buatlah lukisan tentang sebuah pemandangan gitu. Kemudian hasil pekerjaanmu silahkan foto dan upload di sini. Nah, kita akan memberikan pilihannya di sini bukan multiple choice Bapak Ibu, tetapi kita pilih di sini adalah file upload. Ya, seperti ini.
diketahui ini tadi kita lengkapi nih. Tadi banyak salah nih tulisnya. Motor ya. Di sini kita continue ya. Ya, seperti ini. Jadi pilihannya file upload, kemudian tadi ada keterangan tadi kita continue gitu ya, kita teruskan. Kemudian saya berkecil web. Ya, ini adalah soal yang akan kita berikan. Kemudian ini rinciannya ada 5 soal, kemudian anak diminta mengupload. Keterangannya ada di sini. Nah, apakah kita akan memberikan batasan apa yang akan dikerjakan anak, gitu kan? Misalnya kita membatasi filenya adalah PDF, kemudian image gitu ya, bisa aja dibatasi. Tetapi kalau misalnya tidak, ya tidak apa-apa, ya. Misalnya mau dibatasi, oh ini hanya image dan PDF itu boleh, ya seperti ini. Atau dokumen juga bisa. Ya tadi, oke. Kemudian maksimum numbernya berapa? Jadi berapa file yang bisa diupload? Oke, saya batasi misalnya 10. Kemudian masing-masing misalnya 10 mega. Jadi maksimum file size untuk satu ukurannya 10 mega. Seperti ini ya. Jadi file ini kita di sini ada aturan di sini maksimal 1 GB. Ini kita refile. Kemudian berapakah poinnya? Misalnya di sini ada 5 soal, ini saya berikan answer K. Di sini cuma saya atur di sini ada 50 gitu aja. Oke. Kita klik seperti ini. Kita lihat totalnya berapa tadi? Oh, 90. Baik. Sekarang misalnya satu variasi lagi. Ini tadi pilihan ganda sudah, jawaban singkat sudah, paragraf sudah, kemudian di sini anak mengupload sudah. Nah, sekarang ada perintah upload lagi juga. Misalnya gini, ini saya done dulu. Saya tambahkan file upload lagi tetapi video. Oke. Saya tambahkan sini Bapak Ibu plus. Kemudian di sini pilihannya adalah file upload juga. File upload ya. Kemudian kita tuliskan di sini. Praktekkan seperti contoh video tadi. Video yang baru saja kita berikan. Rekam kegiatan kalian. Dan upload di sini. Ya, sini. Jadi kalau seperti ini kita akan membatasinya. Kita klik di sini. Bentuknya adalah video. Oke. Ini sudah ya. Kemudian maksimum number of filenya. Ini misalnya ada anak yang misalnya videonya ada beberapa bagian. Boleh misalnya 5. Kemudian maksimum per filenya misalnya kita batasi di sini. Oh, ini 100 misalnya. Ya, bisa seperti ini. Ya, enggak apa-apa. Ini batasan satunya 100 mega. Required. Nah, kemudian poinnya berapa? Kita atur misalnya di sini ada 10. Ya, kita lihat di sini bentuknya totalnya ada 100 dan kita lihat previewnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Yang pertama tadi saya atur bahwa kita minta emailnya. Kemudian kelasnya ini nama, kemudian kalau sudah next. Saya contohkan ya. Saya contohkan misalnya di sini seperti ini hanya contoh. Ya. Kemudian anak juga diberitahu bahwa sebelum submit ya masih bisa untuk mengulang lagi. Bahkan di sini diberikan menu edit juga. Next saya. Ya, soalnya ini kerjakan dengan cermat. Pertama, praktikan karena tadi diacak ya. Karena diacak soal yang terakhir di sini bisa muncul di soal pertama. Kemudian maka jarak tempuhnya ini jawaban singkat. Kemudian ini praktek pengerjaan yang jawabannya nanti ditambahkan filenya. Kemudian ini pilihan gandanya. Ya. Oke, tuliskan prosedur. Ya, ini paragrafnya. Demikian Bapak Ibu untuk contoh soal yang di sini bentuk beberapa soal kami berikan di sini. Setelah selesai, ini kita tutup Bapak Ibu. Seperti tadi cara mengirimnya.
Kita pastikan dulu juga bahwa soalnya ini sudah benar. Kemudian nanti kalau sudah dikirim, maka responnya ada di sini. Ini bisa di-download nanti dalam bentuk Google Sheet dan di sana ada link dari masing-masing uploadan. Yang masing-masing upload nanti akan tersimpan di Google Drive. Send biasa kita kirimkan atau misalnya tadi kita mau menambahkan tema. Setelah Bapak Ibu tambahkan misalnya ini contoh misalnya ya ini saya tambahkan insert. Ya, demikian. Kemudian ini saya tutup. Ini kalau misalnya mau, oh ini saja ya. Ini misalnya ada kolaborator dan seterusnya. Tidak usah aja. Cukup seperti ini saja. Kemudian kita kirimkan. Ya, cara mengirimannya yang ini. Kemudian shorten. Kemudian di copy. Lalu dipastekan. Demikian salah satu contoh penugasan dengan Google Form. Demikian Bapak Ibu atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera.